Oke, kita semua kan sering ya berandai-andai, mikirin skenario gimana kalau gitu. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran kalau imajinasi itu sebetulnya bisa jadi alat yang canggih banget buat berpikir? Nah, kali ini kita akan coba bongkar laboratorium super canggih yang ternyata ada di dalam kepala kita masing-masing. Coba dibayangin, gimana caranya para pemikir hebat itu bisa menjelajahi lubang hitam, atau mikirin paradoks perjalanan waktu, bahkan mecahin misteri soal kesadaran. Ini kan hal-hal yang ya mustahil banget kita tes di lab beneran. Jadi, gimana caranya kita menalar sesuatu yang pada dasarnya mustahil? Ternyata jawabannya itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Otak kita itu punya kemampuan yang luar biasa buat menjalankan simulasi yang rumit loh, mirip-mirip superkomputer gitu deh. Inilah cara kita menjelajahi pertanyaan-pertanyaan terbesar di alam semesta tanpa perlu bergerak seinci pun dari tempat kita duduk. Dan alat super canggih itu ternyata punya nama yang keren banget, Gedanken Experiment. Yap, ini istilah dari bahasa Jerman. Dan percaya deh, ini bukan sekedar ngelamun biasa ya. Ini adalah sebuah strategi penalaran yang sangat terstruktur dan kuat, yang bahkan udah berhasil mengubah dunia. Jadi, apa sih sebenarnya Gedanken eksperimen ini? Gampangnya gini, ini adalah eksperimen yang 100% terjadi di dalam kepala kita. Kita ambil satu ide, terus kita ikutin alur logikanya sampai ke ujung buat ngelihat apa yang bakal terjadi. Tapi tunggu dulu, bukannya ini sama aja kayak ngehayal ya? Apa bedanya sama imajinasi liar? Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Sesuatu itu bisa kedengeran logis banget di kepala, tapi begitu kita coba terapin di dunia nyata, wah bisa berantakan. Inilah tantangan utama dari sebuah eksperimen pikiran, gimana caranya memastikan ide kita itu nggak cuma masuk akal, tapi juga beneran nyambung sama kenyataan. Biar gampang, kita ambil contoh ini. Secara teori, di atas kertas gitu ya, jarak terpendek antara dua titik itu ya garis lurus, sempurna, 100% rasional, nggak ada yang salah. Tapi di dunia nyata, kan nggak bisa kita seenaknya narik garis lurus nembus gunung atau lembah. Tiba-tiba, ide yang tadinya rasional banget itu jadi sama sekali nggak realistis. Ini bukti kalau logika doang tuh nggak cukup. Terus, apa dong yang ngebedain eksperimen pikiran sama lamunan biasa? Jawabannya simple, aturan. Ya, betul, ada aturannya. Sama kayak simulasi komputer yang canggih, pikiran kita itu butuh fondasi yang kokoh dan aturan main yang jelas. Tanpa itu semua, imajinasi kita ya cuma bakal tersesat kemana-mana. Dan ternyata, aturannya itu cuma ada dua pilar fundamental yang menjaga supaya seluruh proses berpikir kita tetap lurus dan gak melenceng. Kalau salah satu pilar ini aja goyah, wah, seluruh eksperimennya bisa dianggap gagal total. Pilar pertama, jejak realita. Maksudnya, setiap ide di dalam eksperimen kita itu harus punya kaitan sama dunia nyata. Nggak bisa ngarang bebas. Pilar kedua, konsistensi logis. Ini artinya aturannya nggak boleh berubah-ubah di tengah jalan. Kalau A menyebabkan B, ya harus selalu begitu sampai akhir. Kelihatannya sederhana, tapi ini krusial banget. Tapi, tunggu dulu. Meskipun kita udah ngikutin dua aturan tadi, masih ada satu jebakan besar yang sering gak kita sadari. Yaitu, ketika kita ngambil satu kesimpulan dari situasi kecil, terus kita coba paksain kesimpulan itu berlaku buat semua hal. Inilah yang namanya jebakan lintas skala. Kuncinya itu ada di fondasi pemikirannya. Sebuah eksperimen pikiran bisa jadi nggak valid kalau asumsi dasarnya ternyata nggak berlaku secara universal. Dengan kata lain nih, kekuatan kesimpulan Anda itu sangat bergantung pada seberapa umum dan seberapa kuat titik awal Anda memulai. Nah, kita balik lagi ke contoh peta tadi. Aturan garis lurus adalah jarak terpendek itu valid, tapi validnya cuma di dunia 2D yang datar kayak kertas. Aturan itu nggak bisa kita paksain ke dunia 3D kita yang penuh lekukan, bukit, dan lembah. Kebenarannya jadi relatif, bukan mutlak. Dan disinilah titik lemahnya. Ketika fondasi kita ternyata nggak universal. Jadi, intinya begini. Eksperimen pikiran itu jadi sangat-sangat kuat kalau dibangun di atas kebenaran yang universal dan absolut. Disitulah dia bisa memvisualisasikan ide-ide yang paling rumit. Tapi sebaliknya, kalau fondasinya cuma berlaku di situasi tertentu, ya hasilnya pun cuma sebatas prediksi atau proyeksi aja, bukan sebuah kebenaran mutlak. Jadi, pada akhirnya, Gedanken eksperimen ini adalah alat yang luar biasa tapi di sisi lain juga bisa berbahaya. Dia ngasih kita kekuatan untuk seolah-olah menyentuh hal yang mustahil, tapi di saat yang sama menuntut kita untuk tetap berpijak pada logika dan realitas. Ini seperti sebuah tarian yang indah antara imajinasi dan nalar. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Coba deh pikirin, setiap kali Anda merencanakan sesuatu, menimbang pilihan, atau sekedar bertanya, gimana kalau Anda itu sebenarnya sedang menjalankan Gedanken eksperimen versi Anda sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang untuk Anda adalah, seberapa kokoh fondasi pemikiran yang sedang Anda jalankan saat ini?
Kalau dengar kata kacau atau kaos, apa sih yang ada di pikiran Anda? Pasti sesuatu yang berantakan, acak, nggak bisa ditebak kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di dalam kekacauan yang paling liar sekalipun, sebetulnya ada sebuah pola, sebuah keteraturan yang luar biasa indah? Nah, hari ini kita akan bongkar misteri ini bareng-bareng, lewat sebuah teorema matematika yang keren banget, yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Oke, sebelum kita loncat lebih jauh, ingat kan di bahasan kita sebelumnya soal thought experiment? Kita sepakat kalau semua penalaran, bahkan yang paling imajinatif sekalipun, harus punya fondasi yang logis. Harus ada jejak yang bisa kita telusuri balik ke realitas. Kalau enggak ya, ide kita bisa ngawang kemana-mana dan jadi nggak realistis lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Gimana kalau kita ketemu sistem yang kelihatannya sama sekali nggak punya aturan? Sistem yang biasanya langsung kita cap sebagai kekacauan. Apa benar di dalamnya sama sekali nggak ada logika? Apa jangan-jangan kita aja yang belum lihat polanya? Yuk, kita langsung masuk ke jantung masalahnya. Kita akan bedah teorema Lorentz dan konsepnya yang paling terkenal. Sesuatu yang mungkin sering Anda dengar, tapi bisa jadi maknanya jauh lebih dalam dari yang kita kira selama ini. Siap-siap ya? Ini dia nih, inti dari yang namanya efek kupu-kupu. Gagasannya sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Perubahan super kecil di titik awal bisa memicu hasil akhir yang bedanya kayak langit dan bumi. Tahu kan analogi kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa menyebabkan tornado di Texas? Nah, itu dia. Tapi sekecil apa sih perubahan awal yang kita bicarakan ini? Coba deh, lihat kedua angka ini. Input A dan input B. Bedanya cuma 0,00001. Kecil banget kan? Dalam perhitungan biasa, perbedaan kayak gini mungkin nggak akan kita anggap. Tapi, dalam sistem yang kacau, perbedaan yang hampir nggak kelihatan inilah yang jadi penentu segalanya. Dan ya, perbedaan seuprit itu, setelah dimasukkan ke dalam sistem dan dibiarkan berjalan, hasilnya bisa jadi dua hal yang sama sekali berbeda. Inilah yang bikin cuaca susah banget diprediksi lebih dari beberapa hari ke depan, atau kenapa pasar saham itu rasanya acak banget. Tapi, pertanyaannya lagi, apa ini beneran acak? Atau ini cuma sesuatu yang terlalu kompleks buat kita pahami? Nah, sekarang siap-siap buat plot twist-nya. Karena kita akan buktikan kenapa anggapan umum tentang kekacauan itu sebetulnya salah besar. Ternyata kekacauan itu bukanlah keacakan. Disinilah letak paradoksnya yang menarik. Kalau teorema Lorentz ini dianggap bukti adanya kekacauan, justru rumus di baliknya itu sendiri yang membantah anggapan itu. Kenapa? Karena ada sebuah rumus, satu set aturan matematika yang pasti, presisi, dan nggak pernah berubah. Kalau Anda masukkan input yang sama persis, hasilnya juga bakal sama persis, 100%. Itu kan definisi dari keteraturan, bukan kekacauan. Oke, coba kita bandingkan langsung. Persepsi kita tentang kekacauan itu kan sesuatu yang acak, nggak logis, dan nggak bisa ditebak. Tapi rumus Lorentz itu sendiri sifatnya sangat konsisten. Secara teori, 100% bisa diprediksi. Jadi, masalahnya bukan karena keteraturan alam semesta ini runtuh. Masalahnya ada di kita, di ketidakmampuan kita untuk mengukur kondisi awal dengan presisi yang absolut dan tak terbatas. Biar lebih gampang ngebayanginnya, pikirin deh angka acak yang suka dibikin sama komputer. Kita pakai itu buat main game, buat keamanan data, seolah-olah angka itu muncul dari ketiadaan. Padahal, kenyataannya nggak begitu. Angka-angka itu sebenarnya lebih pas disebut pseudo-acak, alias acak semu. Mereka cuma kelihatan acak buat kita karena kita nggak tahu algoritma atau rumus pasti yang jalan di belakangnya. Nah, prinsip inilah yang berlaku di teorema Lorentz. Yang kita lihat sebagai kekacauan itu cuma hasil dari sebuah sistem dengan aturan yang pasti, tapi super-duper sensitif. Oke, kita sekarang sampai di puncaknya. Kalau memang sistem kacau ini punya aturan, harusnya dong ada pola yang bisa kita lihat ya kan? Nah, mari kita lihat bareng-bareng. Seperti apa sih wujud asli dari kekacauan itu? Ini dia kalimat kuncinya. Kekacauan itu pada dasarnya bukan sifat asli alam semesta. Itu cuma label yang kita kasih ke sistem yang hubungan sebab akibatnya terlalu rumit buat otak kita proses. Jadi, ini masalah perspektif kita, bukan masalah realitasnya. Jadi, gimana kalau kita coba sebuah eksperimen visual? Bayangin, kita ambil jutaan hasil dari rumus Lorentz tadi, lalu kita plot semua titik kacau itu dalam sebuah grafik 3 dimensi. Hasilnya bakal kayak apa? Apa cuma gumpalan titik-titik acak yang nggak beraturan? Ternyata, sama sekali bukan. Yang muncul justru ini. Sebuah struktur yang luar biasa teratur, indah dan simetris. Inilah yang dikenal sebagai Lorentz Attractor. Kebetulan banget bentuknya mirip sayap kupu-kupu. Inilah wajah asli dari kekacauan dan ternyata wajahnya sangat teratur.
Nah, ini dia bukti visualnya yang paling kuat. Meskipun setiap jalur yang dilewati titik-titik itu nggak pernah sama persis dan nggak pernah berulang, semua jalur itu selalu bergerak di dalam batasan bentuk ini. Mereka seolah-olah ditarik atau attracted ke dalam pola ini. Jelas ini bukan keacakan. Ini adalah sebuah keteraturan yang sangat dalam dan kompleks. Wah, luar biasa ya. Jadi setelah melihat semua ini, apa sih pelajaran yang sesungguhnya bisa kita ambil? Mari kita coba rangkum makna sebenarnya dari kaos. Pertama-tama, penting banget nih buat kita bisa bedain dua jenis kekacauan. Yang kita lihat di teorema Lorentz ini adalah kekacauan relatif. Dia muncul karena keterbatasan kita dalam mengukur dunia. Ini beda banget sama kekacauan absolut, di mana hukum fisika dan logika benar-benar runtuh. Nah, yang kedua itu nggak terjadi di sini. Jadi, daripada kita melihat kekacauan sebagai sesuatu yang negatif atau sebagai musuh dari keteraturan, mungkin lebih baik kita melihatnya sebagai seorang guru. Dia ngajarin kita untuk rendah hati, mengakui batasan kita, dan yang paling penting untuk mengagumi keindahan yang tersembunyi di dalam sebuah kerumitan. Oke, jadi ini dia makna sejati dari kekacauan, kita rangkum dalam 3 langkah simpel. 1. Aturannya bisa jadi sangat pasti dan konsisten. 2. Hasilnya tetap bisa jadi mustahil kita prediksi dalam praktek karena sensitivitasnya yang tinggi. Dan yang paling penting, 3. Ini semua justru membuktikan adanya keteraturan yang tersembunyi dan kompleks, bukan berarti tidak ada keteraturan sama sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Dalam hidup kita sehari-hari, mungkin di pekerjaan, hubungan, atau bahkan di dalam pikiran kita sendiri, di bagian mana lagi ya kita sering salah mengira sebuah pola yang kompleks sebagai kekacauan yang acak? Mungkinkah itu semua sebetulnya adalah sebuah pola yang indah yang cuma menunggu kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda?